Boykot produk-produk yang mendukung Israel. Begitu seruan banyak orang. Apakah itu berdampak? Dan kira-kira bagaimana masa depan produk-produk yang diboykot oleh masyarakat? Kita simak video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Azaini Live Inspiration. Ada pro kontra tentang ajakan boykot produk-produk yang mendukung Israel. Bahkan ada yang bilang, ajakan boykot itu nggak ngefek ke bisnis. Apalagi perusahaan yang diboykot itu kelas dunia. Benarkah? Faktanya tidak demikian. Harga saham beberapa merek global tersebut ternyata anjlok. Jangan sepilihkan yang terlihat kecil, karena boleh jadi dampaknya besar. Saya jadi teringat tentang teori butterfly effect. Apa itu butterfly effect? Ini adalah istilah dalam meteorologi untuk menjelaskan tentang perubahan atmosfer. Diperkenalkan pertama kali oleh Edward Lorenz pada tahun 1961. Sudah lama ya, tapi teori ini masih relevan hingga sekarang. Saat itu Lorenz sedang melakukan penelitian terhadap dinamika perakiraan cuaca dengan komputer. Lorenz berusaha terus mengulang dengan memasukkan data yang sebetulnya sama. Hanya saja perubahannya terletak di 30 di belakang koma. Harusnya perubahan sekecil itu tidak berdampak signifikan terhadap hasil perakiraan cuaca. Namun apa yang terjadi? Hasilnya sungguh mengejutkan. Meskipun perubahan yang dia buat sangat sepele, sangat kecil, hasil akhirnya jauh berbeda dari yang seharusnya. Perubahan yang kecil ini bisa memicu perubahan besar dan sulit diprediksi dalam jangka panjang. Lalu mengapa diberi nama butterfly effect? Lorenz menggunakan istilah ini untuk menjelaskan gagasan bahwa tindakan sekecil apapun seperti gerakan sayap kupu-kupu di pedalaman Brasil secara teoritis bisa memicu perubahan besar dalam cuaca di tempat lain. Seperti munculnya topan di Amerika Serikat. Kepakan sayap kupu-kupu memang kecil dan konstan serta menghasilkan perubahan kecil terhadap atmosfer bumi. Namun, pada akhirnya, kepak sayap ini dapat merubah jalur tornado atau menunda percepatan, bahkan mencegah terjadinya tornado di tempat lain. Rangkaian peristiwa dari satu perubahan sangat kecil ini dapat membuat efek domino yang sangat besar. Dan akhirnya, konsep ini diperluas maknanya. Digunakan untuk menjelaskan sebuah aksi atau tindakan atau keputusan yang seseorang buat. Sekecil atau sepele apapun itu, ternyata memiliki dampak yang besar dan tidak dapat diprediksi di kemudian hari. Hal inilah yang kemudian dikenal sebagai butterfly effect. Kepakan sayap kupu-kupu di pedalaman Brasil ternyata bisa mempengaruhi badai tornado di tempat lain. Jangan sepelekan yang tampak kecil. Bukankah perbuatan yang terlihat kecil, yaitu memberi minum seekor anjing, menjadi jalan bagi seorang pelacur mendapat rahmat dari Allah dan dijanjikan masuk ke dalam surga? Bagaimana bila memberi minum kepada manusia yang kehausan? Memberi sembako kepada mereka yang membutuhkan? Tentu itu jauh lebih besar daripada memberi minum seekor anjing. Maka jangan sepelekan yang kecil. Dunia ini merupakan serangkaian sistem yang bekerja saling terkait satu dengan yang lainnya. Sebuah batu kecil yang dilemparkan ke dalam kolam akan menghasilkan gelombang yang menyebar ke segala arah. Apa yang Anda lakukan saat ini mungkin terlihat sepele. Namun nyatanya perilaku tersebut dapat menimbulkan dampak yang besar di tempat atau di waktu lain. Bagaimana tidak? Saya ingin mengajak Anda menyelami sejarah terciptanya Perang Dunia I yang ternyata disebabkan oleh kesalahan seorang supir membaca peta. Perang Dunia I
bisa saja tidak akan terjadi jika sang supir, seorang putra mahkota, yaitu mahkota dari Austria-Hongaria, Franz Ferdinand, tidak salah membaca peta yang mengakibatkan mobil yang ditumpangi putra mahkota dan istrinya itu salah belok. Saat itu, Franz dan istrinya memang kerap mendapat ancaman pembunuhan oleh front lawan. Beruntungnya, pasangan ini selalu bisa lolos dalam setiap kejadian, termasuk di hari tersebut. Franz yang saat itu sedang menghadiri acara dengan sang istri mendengar bahwa mobil yang dikendarainya meledak karena sebuah bom. Untungnya, Franz dan istri sedang tidak berada dekat dengan mobil, sehingga ia hanya luka ringan, ya, tidak terlalu berat gitu. Alih-alih pulang ke istana untuk berlindung, Franz justru menjenguk penjaganya yang menjadi korban. Hanya saja saat itu Franz berada di daerah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dan supirnya pun tidak mengetahui daerah tersebut. Akhirnya Franz dan istrinya tersebut berputar-putar di daerah itu. Dan sebelum akhirnya sampai ke rumah sakit, ternyata Franz melewati jalan yang salah. Di jalan tersebut, nyatanya ada musuh kekaisaran, yakni Gavril Princip, yang sedang duduk-duduk santai di kafe. Melihat musuh bebuyutannya datang, Gavril pun kemudian merasa ini adalah momen keberuntungannya. Tanpa menunggu lama, ia langsung mengambil senjata dan menembakkan tepat di dada sang putra mahkota dan istri. Gavril sendiri ialah pemuda yang berasal dari Serbia. Melihat kematian pangerannya yang disebabkan oleh warga Serbia, pemerintah Austria-Hongaria menuntut pemerintah Serbia untuk meminta maaf atas peristiwa pembunuhan tersebut. Namun, pemerintah Serbia menolak dengan dalih Gavril adalah oknum radikal yang bergerak sendiri dan tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintahan. Mendengar penolakan tersebut, pemerintah Austria-Hongaria pun geram. Mereka langsung menyatakan perang terhadap Serbia. Dari sana mulailah negara-negara lain membentuk front-front untuk saling berperang dan menjadi salah satu pemicu berkobarnya Perang Dunia Pertama. Gara-gara apa? Sepele, supirnya salah milih jalan. Apa yang terjadi jika sang supir tidak salah belok ke jalan yang ada Gavrilnya itu? Bisa saja saat ini perang belum dimulai. Ini menunjukkan bagaimana sebuah keputusan kecil nyatanya bisa membawa dampak yang sangat besar. Dan bisa jadi dampak tersebut tidak bisa diduga sebelumnya. Terdengar hiperbola kayaknya. Untuk Anda yang sudah mengetahui butterfly effect, ya, tentu akan meyakininya bahwa kejadian di suatu tempat bisa berdampak di tempat yang lain. Jadi, lakukan dan perbanyak keputusan-keputusan yang positif, meski itu terlihat kecil, karena berbagai kebaikan itu akan kembali kepada kita dalam bentuk kebaikan, baik kebaikan yang sama maupun kebaikan yang berbeda, namun nilainya setara. Misalnya, mulai dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, atau mungkin berkomitmen bangun pagi sebelum subuh, atau sekedar berkirim WhatsApp kepada orang-orang yang kita cintai, atau boleh jadi hanya memberi senyuman, menyediakan waktu untuk mendengar curhat orang, membukakan pintu orang lain, dan kebaikan-kebaikan positif lainnya. Sibukkan dengan hal-hal positif, dan jangan beri ruang, apalagi waktu untuk hal-hal yang negatif. Kita memang tidak selalu bisa memprediksi akibat dari tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan hari ini. Tapi kita dapat memahami bahwa mereka bisa mengubah arah hidup kita dan dunia di sekitar kita. Oleh karena itu, buat keputusan dengan kesadaran dan kebijaksanaan yang penuh mengikuti agama dan nilai-nilai yang kita yakini, dan berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari. Karena apapun yang Anda lakukan hari ini, sekecil apapun itu, akan Anda tuai dampaknya di kemudian hari. Percayalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.